Hai, kembali lagi dengan Audi di Autonet Max. Nah, di samping gue ini ada MG5 GT. Ya, mobil ini sudah pernah diperkenalkan waktu Gias 2022. Dan sekitar bulan lalu juga mereka sudah memperkenalkan secara terbatas kepada beberapa media. Yang kita nggak diundang, nggak apa-apa. Tapi di IMS 2022 ini, kita punya kesempatan untuk lihat langsung eksterior, interior, dan harganya berapa. Worth it apa enggak nih mobil? Check it out video ini. Ya, dari tampilan luarnya ini kelihatan agresif banget. Kalau MG bilangnya ini seperti shark look, seperti ikan hiu gitu, nukik gitu kan. Dan di sini juga grillnya juga punya aksen-aksen yang agak natural. Flame grill katanya. Bukan flame grill burger, bukan. Ini kayak lidah api, nyala-nyala lidah api. Plus di versi yang kalian lihat ini, dia sudah dilengkapi dengan body kit dari depan, belakang, dan sampingnya. Ini adalah genuine accessories. Jadi MG yang kalian akan beli nggak ada ininya, harus tambah lagi. Ya, di bagian sampingnya juga ada beberapa elemen desain yang dikasih nama aneh-aneh. Contoh, pelek. Ini namanya Tomahawk design. Kalau kalian tahu kampaknya orang Indian tuh Tomahawk, nah ini garis desainnya. Oke sih, keren sih. Terus di sini juga ada aksen hitam dengan tulisan MG5 di sini. Cuman sayangnya ini kayak stiker ditempel gitu doang. Harusnya dia bikin emboss atau yang bagus gitu loh, biar kelihatan mahal gitu. Ini cuma kayak stempel stiker doang. Tarikan garisnya juga ganteng banget karena dia coupe ya, 4-door coupe. Jadi pilar C ke belakang itu dia nurun sloping sampai keputus ke buntutnya. Jadi kesannya dia kayak nggak ada bagasi, tapi sebenarnya ada bagasinya. Kita lihat bagian belakangnya, yuk. Nah, di bagian belakangnya lagi-lagi ada elemen binatang. Ini kalau Peugeot ya, kalian ingat Peugeot kan? Peugeot kan apa, cakar singa ya. Ini katanya cakar leopard. Oh, cakar. Tapi keren sih, asli. Tarikan garisnya juga seperti tadi gue bilang ya. Dia narik ke belakang, bagasinya jadi cuma secuil gini doang. Dan dia juga nggak lupa ngasih ducktail, spoiler kecil, plus another spoiler di atasnya sih. Nah, di sini juga kalian dapat dua knalpot yang kesannya racing banget ya. Tapi ini bohongan. Karena knalpot aslinya di bawah sini, karena dia pakai mesin 1500 cc sama kayak si ZS. Ya, di bagian belakang sininya juga kalian bisa dapetin logo Brit Dynamic. Ini kebanggaannya MG banget nih. Artinya apa gue juga kagak tahu. Logo MG yang baru udah tipis ya listnya, plus bagasi yang gede. Dan karena dia coupe look, fastback sih sebenarnya bisa dibilang ya. Bukaan sininya menurut gue terlalu kecil. Jadi masukin barang tuh kayak kurang bisa diginin langsung gitu loh. Harus masuk dalam sini. Biarpun luas bagasinya bagus banget, volume bagasinya bagus banget. Nah, sekarang interiornya, akhirnya kita bisa masuk ke dalam interiornya ya. Jadi interiornya ternyata lumayan agresif ya. Senada sama tongkrongan luarnya. Jadi kalau kalian lihat dia banyak pakai sudut-sudut ya. Dan ngikutin BMW juga, ini driver oriented, kemiringan head unit itu ngarahnya semuanya ke supir. Dan di sini dia kasih aksen apa ya namanya ya, aluminium brush gitu loh. Cakep sih. Plus ada diamond patternnya di sini yang dihiasi oleh gloss black. Ini konsisten dari ujung sampai ujung sini dan ke-edginess-nya, ketajam-tajamannya itu gue bilang sih dapet ke nuansa sportingnya. Lu nggak kerasa kayak mobil Tiongkok sih, jujur aja sih. Adalah elemen Britishnya dikit. Ya, tapi sayangnya dengan desain yang menurut gue atraktif ini, dia pakainya plastik semua ya. Jadi di sini tuh hard plastik semua, biarpun dia kasih tekstur yang berbeda. Sampai sini juga hard plastik. Biarpun ada beberapa elemen yang dia coba kasih kayak softnya, kayak di sini juga ada kayak kulit dengan dua pattern yang berbeda, termasuk joknya juga dia kasih pattern yang sporty dan sudah kulit. Cuman sayangnya ya, ada beberapa detail-detail yang gue bilang agak kurang pas. Ini katanya sih setirnya harusnya ada leather wrap-nya, ini nggak ada. Dia ada beberapa tombol seperti voice control dengan audio control juga di sini. Speedometernya sendiri digital dengan beberapa panel indikator di sebelah kiri dan kanannya. Beberapa akses bisa kalian lihat dari sininya ya, informasi mobil, settingan, ADAS-nya juga bisa kalian lihat dari sini dan ini sudah full color. Ya, modern sih. Sedikit highlight yang menarik juga, tombol start stop-nya di sebelah sini ini kayak meja di IKEA, ada tombol buat nyalain lampu apa kagaknya. Di sini tuh ya. Biasanya gini gitu kan, ini di sini di bawah sini. Nah, pindah ke bagian tengahnya,
Tengahnya juga head unitnya lumayan advance ya. Dia sudah dilengkapi dengan head unit atau display infotainment seukuran 10 inci. Canggih. Android Auto, Apple CarPlay, musik, FM radio segala macamnya juga sudah bisa kalian kontrol dari sini. Biarpun masih ada tombol fisikalnya di sini dan taktilnya lumayan menyenangkan. Dan pattern AC-nya juga, grill AC-nya juga konsisten ya dengan pattern diamond-nya di sini. Cuman lokasinya menurut gua terlalu in your hand banget gitu loh. Lu nembak ke tangan lu di transmisi gitu. Dan ini agak tuh. Ini gua nggak tahu kenapa ini goyang-goyang banget tuh. Tuh. Ini agak taktok-taktoknya ini agak flimsy ya kalau menurut gue ya. Dan ini kenapa sih goyang-goyang banget? Sebel gue ngeliatnya. Oke. Lanjut ke bawah aja deh. Di sini ada 12 volt, USB 2 biji dan bukan wireless charging. Di sini cuma buat naruh kunci kalau kalian kuncinya nggak kedetek. Jadi taruhnya di sini. Ini ada tulisan sensornya. Pindah ke sini, tuas transmisinya keren. Bentuknya kayak asimetris gitu. Cuman alangkah lebih kerennya kalau di sini kasih emboss MG. Bakalan jauh lebih premium dan jauh lebih British. Parking brake sudah elektronik dan sudah ada auto hold, lokasinya di sebelah sini. Agak aneh sih ya, kayaknya mungkin gara-gara switchingnya harusnya agak lebih dekat sama kita. Ini agak lebih jauh dari kita. Ke belakangnya ada cup holder dan di sini ada center console. Sayangnya di sini nggak bisa maju sama sekali, tapi untuk dipakai buat tangan gini karena center console-nya agak tinggi, dia cukup nyaman. Dan untuk tipe ini adalah tipe Magnify atau trim Magnify yang paling tinggi. Dia sudah dilengkapi dengan sunroof. Dan tutupannya ada ventilasinya. Cuman gue nggak ngerti nih ventilasi buat apaan. Ini ada AC gitu. Dia ngeblow dari atas ke bawah. Gimana caranya dia ngeblow dari atas ke bawah kalau dia maju? Berarti mobilnya harus mundur, ntar AC-nya keluar dari sini. Udahlah. Yuk kita ke belakang ya. Bagian belakangnya si MG5 GT. Konsisten ya, kalau kalian lihat ya. Ini pattern di speakernya ini konsisten dengan pattern diamondnya di depannya. Terus juga beberapa aksen-aksen yang di depan seperti merah dan kulitnya juga ada di door trimnya. Ini tajam, duduknya enak. Dan gue notice duduknya agak ngedelep. Plus support, tie supportnya nih, pahanya nih agak bagus nih. Karena dia agak nonjol nih kalau kalian lihat kursinya. Jadi duduk tuh bisa ngeplak banget. Cuman sayangnya dia nggak ada armrest sama sekali. Dan pelipatan bangkunya ini one piece, bukan manga, bukan. Ini one piece. Jadi satu bangku ini ngelipat ke depan dalam satu kesatuan. Headroom gimana? Gue bukan 177. Tahu kan yang gue maksud siapa? Gue 174. Karena atapnya agak fastback, agak coupe look gitu ya tuh. Ini tipis banget gitu. Paling sisa berapa? Senti kali ya nih. Tapi kalian masih bisa dapetin duduk yang enak. Andai saja ada armrest di sini. Ya, untuk mesinnya sendiri, dia pakai mesin 1500 cc NA ya, nggak ada turbo. Powernya 115 HP, torsinya sekitar 150 Nm. B aja sih kalau menurut gua. Ini mesin yang sama si ZS. Padahal di versi Thailand dan di versi China-nya, dia ada mesin turbonya. 1500 turbo dengan power mencapai 160 HP. Kalau menurut gua sayang banget ya. Ini mobil tampilan udah sporty, harusnya mesinnya dikasih performa yang lebih bagus lagi. Apalagi ini sudah disandingkan dengan transmisi CVT, 8 percepatan virtual. Ya, nanti kita harus coba sendiri sih bagaimana rasa berkendaranya dari mobil ini. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan eksterior dan interior dari si MG5 GT. Kesimpulannya apa? Ya, mobil ini tetap punya tampilan yang gue bilang mencolok, agresif banget, baik luar maupun dalamnya. Dalamnya juga aksen-aksennya banyak yang baik. Cuman memang ada beberapa detail yang bisa diimprove lebih lanjut. Mengingat mobil ini harganya juga sebenarnya startnya murah ya, 339. Tapi top of the line-nya yang full spec-nya itu nyampe 399 juta. Plus engine-nya memang kita harus buktikan lebih lanjut. Tapi mengingat dari pengalaman dari ZS, gue bukan yang fans utamanya dari engine ini. Dan menurut gue mobil yang seagresif ini harusnya punya engine yang jauh lebih bagus atau jauh lebih punya performa lebih baik daripada ini. Oke, mungkin itu aja kesimpulan kali ini. Nantikan test drive-nya dan thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off dari IMS 2022. Thank you udah nonton. Bye-bye.